Bab 1274 Energi Naga Leluhur. Direndahkan anjing. Semua orang di lapangan melihat ke arah Sander Ye yang sedang memegang pedang patah di luar aula. Pada saat ini, tatapan mata Sander Ye dingin dan ekspresinya tampak tegas dan sombong. Semua orang sedikit takut dengan auranya dan ingin tahu tentang asal-usul pemuda ini. Di belakang mereka berdua, Selir Qin tengah menyaksikan kejadian itu, ekspresi rumit tampak di matanya. Di dalam aula, semua menteri terdiam. Kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba. Baru sekarang mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Cardio Tian sebelumnya adalah benar. Pemuda ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Dinasti Makam Langit bertindak terlalu tergesa-gesa kali ini. Tetapi, tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena orang yang melakukan ini adalah Zhongou Tian. Tentu saja, mereka juga terkejut dengan apa yang dilakukan Kaisar Zhongou Tian. Bahkan jika kamu benar-benar menginginkan energi naga leluhur, kamu tidak boleh menjarahnya secara terbuka. Apakah ini cara untuk menerobos? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir demikian, karena seperti diketahui semua orang, Kaisar Zhongou Tian telah menemui hambatan selama bertahun-tahun. Pelayan Dewa Pei memandang pemandangan itu dengan tenang, tanpa niat untuk campur tangan sama sekali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Tonton saja. Pada saat ini, Kaisar Zhongou Tian di singgasana naga perlahan berdiri, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, mengapa Yang Mulia perlu mengambil tindakan. Saat suara itu berakhir, seorang pria paruh baya tiba-tiba berjalan perlahan dari belakang Sander Ye dan Cardio Tian. Pria paruh baya itu berambut panjang terurai di bahunya dan berwajah tampan. Dia berjalan perlahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan kalem. Sugou. Pada saat itu, seseorang di lapangan berseru, "Sugou." Dalam dinasti Makam Langit, terdapat 4 orang yang sangat berkuasa, yaitu Kaisar Zhongou Tian, Sugou, Raja Gurun Perbatasan, dan binatang naga leluhur, tentu saja bentuk asli dari binatang naga leluhur. Di samping Sander Ye, Cardio Tian berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, dia berada di atas alam leluhur dewa." Dalam peradaban kosmik tingkat 9, di atas alam leluhur dewa terdapat alam transformasi bumi yang legendaris. Alam transformasi Dao yang disebut Dao evolusi. Dan di sini, evolusi ini bukanlah Dao biasa, tetapi Dao tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 9. Sederhananya, orang kuat di level ini dapat berkomunikasi sementara dengan Dao tertinggi di peradabannya sendiri dan menggunakan kekuatan Dao itu untuk keuntungannya sendiri. Di atas alam transformasi Dao adalah alam tembus Tao yang legendaris, yang bahkan lebih mengerikan karena dapat berkomunikasi dengan Dao leluhur peradaban kosmik tingkat ke-10. Orang kuat setingkat ini sangat langka bahkan di peradaban kosmik tingkat 9. Karena begitu mereka mampu berkomunikasi dengan Dao leluhur, itu seperti curang. Semua sebab akibat di dunia, semua waktu dan ruang, semua takdir, dan semua aturan pengoperasian Dao Agung dikendalikan oleh Dao leluhur. Sederhananya, orang semacam ini setara dengan juru bicara Dao leluhur di dunia. Jika kamu menentangnya, itu sama saja dengan menentang Dao leluhur. Dao leluhur setara dengan para pejabat di seluruh jagat raya saat ini. Siapa yang berani melawan para pejabat akan mati konyol. Sander Ye menatap Sugou yang berjalan ke arahnya dengan tatapan tenang. Setelah bertarung dengan Fasa Fan, orang-orang kuat biasa tidak bisa lagi memberinya rasa penindasan. Tetapi di sampingnya, ekspresi Cardio Tian lebih serius dari sebelumnya. "Saudara Ye." Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan kepahitan. "Maafkan aku, energi nagaku telah diambil, meridianku rusak, aku tidak dapat membantumu." Dia tidak mengatakan apapun tentang membiarkan Sander Ye pergi, karena pada saat ini, semua orang sudah bertarung sampai mati.
Yang paling menyakitinya sekarang adalah dia tidak memiliki cara untuk bertarung bersama Sander Yel. Sander Ye membantu Chardiotian duduk perlahan. Dia menatap Chardiotian dan berkata, "Mengapa kamu menginginkan energi naga leluhur kalau kamu mengikuti kakakmu? Itu hanya sampah. Bahkan seekor anjing pun tidak akan menginginkannya." Chardiotian. Sander Ye menoleh dan menatap selir Qin yang berjalan dari samping. "Bibi, jaga dia." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan pagoda kecil itu perlahan melayang ke tangan selir Qin. "Aktifkan itu di saat kritis. Itu Tuan Pagodaku, bisa melindungi kalian." Selir Qin mengambil pagoda kecil itu. Dia menatap Sander Ye dan memperingatkannya, "Hati-hati." Sander Ye mengangguk, "Ya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju Sugowu. Sugowu menatap Sander Ye, "Tidak peduli siapa kamu atau siapa di belakangmu, kamu telah menyinggung dinasti makam langit hari ini. Jangan berani-berani berteriak padaku." Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi ganas. "Jika saudaraku tidak naik tahta hari ini, dinasti makam langit akan hancur." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melompat maju dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang lalu menghilang di tempat. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Meskipun kultivasinya belum pulih sepenuhnya saat ini, pedang ini memiliki berkah pedang Kingsuan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tentu saja, itu jauh lebih rendah daripada saat puncaknya. Tahukah kamu, di puncak kejayaannya, itu jiwa pedang tatanan. Jiwa pedang tatanannya saat ini diberkati oleh Kak Maura dan semua makhluk hidup di alam semesta Guansuan. Jika dia menggunakannya, alam leluhur dewa akan seperti semut. Bahkan alam transformasi Dao tidak akan mampu menahannya sama sekali jika dia menggunakan kembali pedang Kingsuan. Itu akan lebih mengerikan. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk menempa ulang pedang Kingsuan sekarang. Melihat Sander Ye datang sambil membawa pedangnya, mata Sugowu langsung menyipit dan ada sedikit kesan serius di matanya. "Jangan ceroboh." Sugowu tiba-tiba melangkah maju, dan saat dia melangkah, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti lapangan. Domain Budo. Di dalam wilayah bela diri ini, tekanan bela diri yang mengerikan langsung melanda, dan pada saat ini kecepatan pedang Sander Ye melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sugowu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung meninju Sander Ye. Jiwa Budo. Domain Budo. Begitu dia mulai bertarung, Sugowu melancarkan pukulan mematikan. Pukulannya sederhana, kuat, dan mendominasi. Seperti gunung berapi yang meletus. Tekanan momentum Budo yang kuat membuat semua orang di lapangan kesulitan bernapas. Akan tetapi, menghadapi pukulan ini, Sander Ye tidak mundur melainkan malah maju, mengalirkan energi Suan dalam tubuhnya, dengan paksa melepaskan diri dari tekanan domain Budo, dan menikam Sugowu dengan ganas menggunakan pedangnya. Bang! Begitu kekuatan keduanya bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dan domain Budo hancur dalam sekejap. Keduanya mundur pada saat yang sama. Seluruh istana tidak hancur karena dilindungi oleh formasi besar, tetapi masih berguncang ketakutan, seolah-olah terjadi gempa bumi besar, sangat mengerikan. Ketika Selir Qin melihat kekuatan kedua pria itu meledak, dia buru-buru meletakkan pagoda kecil di depannya. Pagoda kecil itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyelimuti mereka, dan semua kekuatan diblokir oleh cahaya keemasan ini. Selir Qin terkejut. Tidak jauh dari situ, Sander Ye berhenti, wajahnya agak pucat. Masalah terbesarnya sekarang bukanlah kekuatan tempurnya, tetapi energi Suannya. Tingkat kekuatannya saat ini terlalu rendah, jadi energi Suan di tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk bertarung terlalu lama. Di kejauhan, Sugowu berhenti dan melihat tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya retak dan tulang-tulang putih terlihat di dalamnya. Melihat pemandangan ini,
Sugowu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan. Pandangannya tertuju pada pedang patah di tangan Sander Ye. Setelah pertarungan ini, dia menemukan bahwa meskipun kekuatan tempur Sander Ye sangat kuat, itu sebenarnya tidak keterlaluan. Yang benar-benar keterlaluan adalah pedang ini. Pedang ini membuat kekuatan tempur Sander Ye menjadi tidak normal. Memikirkan hal ini, Sugowu tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Di lengannya, kilatan cahaya muncul, dan kemudian sepasang pelindung lengan berwarna emas gelap muncul di lengannya. Pelindung lengan itu berkilauan dengan sisik yang menyilaukan, yang sangat menyilaukan. Pelindung lengan naga leluhur. Melihat kejadian itu, sejumlah orang di lapangan pun berseru. Pelindung lengan naga leluhur ini terbuat dari kristal khusus dan sisik naga leluhur. Pelindung ini sangat kokoh dan merupakan salah satu senjata Sen ciptaan dinasti Makam Langit. Terlebih lagi, senjata Sen ciptaan ini, selain tidak dapat ditembus, memiliki fungsi lain, yaitu mengandung kekuatan dahsyat dari naga leluhur. Pemakainya dapat memanggil kekuatan itu, dan ketika digunakan oleh orang kuat setingkat Sugowu, kekuatannya bahkan lebih dahsyat lagi. Sugowu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bang! Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba merasa seolah-olah puluhan ribu gunung tengah menghantamnya, membuatnya sulit bernapas. Sugowu di depannya memang tidak sebanding dengan orang kuat alam leluhur dewa biasa. Jika dia tidak memegang pedang Kingsuan, dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan sebanding dengan Sugowu di depannya. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan memanggil sedikit energi Suan yang tersisa di tubuhnya. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Weng! Suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang, Sander Ye berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghantam Sugowu. Bang! Saat ledakan keras terdengar, kilatan cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kemudian mereka berdua mundur dengan keras pada saat yang sama, dan ruang dan waktu di sekitarnya benar-benar terbelah secara langsung pada saat ini. Pada saat yang sama, formasi besar yang melindungi istana kekaisaran juga hancur oleh gelombang kejut ini. Di dalam aula istana, semua menteri tiba-tiba merasa ngeri. Untungnya, pada saat ini formasi besar lainnya muncul dan melindungi seluruh aula istana lagi. Pada saat yang sama, ada semakin banyak orang kuat di dinasti Makam Langit datang secara rahasia. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di alam leluhur dewa. Setelah Sander Ye berhenti, jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Alamnya saat ini masih relatif rendah, dan kekuatannya tidak dapat bersaing dengan Sugowu. Tetapi, Sugowu juga tidak dalam keadaan baik. Ada beberapa bekas luka pedang yang mengerikan di tubuhnya, terutama di dadanya. Bekas luka itu begitu dalam sehingga orang bisa melihat organ dalamnya. Di dalam aula istana, pelayan Dewa Pei menatap Sander Ye dengan tatapan serius di matanya. Pria ini belum pulih, tetapi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Jika kekuatannya pulih sepenuhnya, dia tidak berani memikirkannya. Saat itu, Zongotian menatap Sander Ye di kejauhan, dengan niat membunuh di matanya. Harus dikatakan bahwa dia memang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultivator pedang muda ini berani datang ke istana sendirian, dan terlebih lagi, kekuatannya sangat mengerikan. Kaisar Zongotian perlahan mengepalkan tangan kanannya dan menatap Sander Ye, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Di kejauhan, Sugowu telah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kondisi Sander Ye saat ini. Dia tidak memberi Sander Ye waktu untuk beristirahat dan langsung menuju ke arah Sander Ye. Akan tetapi, saat Sugowu hendak melancarkan gerakannya, Kaisar Zongotian yang tadinya berada di aula, telah menghilang dari tempatnya dan saat dia muncul kembali, dia sudah menyerbu di depan Sander Ye. 2 lawan 1. Semua orang tercengang. Bersambung.